Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku MTS Surya Buana. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar PKN di kelas 9. Pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan Orde Baru. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan Orde Lama, kelebihannya dan kekurangannya yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Sekarang Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan Orde Baru dan era reformasi. Adapun ayat yang kita kaitkan kaitannya dengan pembelajaran hari ini yakni Orde Baru maupun era reformasi dalam surat At-Taubah ayat 23. Ini yang bunyinya seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ihwanakum awliya inistahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini kutipan surat At-Taubah ayat 23. Kenapa Bu Miftah mengambil surat At-Taubah? Karena ini kaitannya dengan kebiasaan seorang pemimpin. Jadi, ketika menjadi seorang pemimpin, kita tidak diperbolehkan kaitannya dengan nepotisme. Apa itu nepotisme? Yakni ketika kita menjabat, kita memberikan kekuasaan jabatan yang lain kepada saudara kita atau teman-teman kita yang tidak memiliki keahlian pada bidang yang kita harapkan. Jadi istilahnya ketika kita sebagai direktur misalnya, kita membutuhkan seorang sekretaris. Nah, kita ambil dari saudara kita, padahal saudara kita tidak berkecimpung pada bidang itu, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang yang zalim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih di bab 1, yakni membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan yang akan kita pelajari kaitannya dengan peristiwa dan dinamika ini, yakni siswa diharapkan dapat menjelaskan sejarah dinamika Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Jadi ketika masa Soeharto dan pada masa B.J. Habibie. Yang selanjutnya, di slide selanjutnya, ini kaitannya dengan Orde Baru. Di sini banyak sekali gambarnya. Ada kaitannya dengan kekuasaan Soeharto yang kita ketahui sangat panjang sekali perjalanannya ketika beliau menjabat sebagai seorang presiden. Adanya pengkhianatan G30 SPKI, karena itu nanti ada kaitannya dengan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ada juga yang gambar kaitannya dengan ini, gedung MPR atau DPR yang ada di Jakarta yang dipenuhi dengan rakyat, kaitannya dengan unjuk rasa dan sebagainya. Nah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan tema kaitannya dengan Orde Baru. Nah, di sini Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan proses suksesi, proses di mana terjadinya perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimulai pada masa Orde Baru. Jadi kaitannya dengan latar belakang kenapa kok ada Orde Baru. Yang pertama, berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru, yakni versinya
Soeharto ditandai oleh keluarnya Super Semar atau yang biasa kita sebut dengan Surat Perintah 11 Maret yang didapatkan dari pemerintahan Orde Lama yakni Ir Soekarno kepada Soeharto. Yang kedua, lahirnya Orde Baru ini kaitannya dengan sejarah tercetusnya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, yang mengadakan demonstrasi yang ada di gedung MPR DPR tadi kaitannya dengan pemerintahan Soekarno. Yang ketiga, munculnya Orde Baru yakni kaitannya dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto sebagai pengembang amanat kaitannya dengan Surat Perintah 11 Maret. Karena ketika ada pemberontakan G30 SPKI itu yang diamanatkan oleh Presiden yakni Jenderal Soeharto. Nah, di sini ada 2 versi kaitannya dengan Surat Perintah 11 Maret, yakni versi Angkatan Darat dan versi pemerintah atau pada masa Orde Lama. Jadi di sini ditekankan pada versi Angkatan Darat sudah di merah-merah ini kaitannya dengan penyerahan kekuasaan Presiden kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan pemberontakan G30 SPKI. Sedangkan di sini dalam surat ini hanya menyerahkan kewenangan untuk mengamankan saja. Jadi tidak sampai diserahkan jabatannya. Itu 2 versi yang berbeda yang sampai sekarang belum kita ketahui kebenarannya seperti apa, karena yang tahu adalah yang memerintah pada masa itu karena beliau sudah wafat. Kaitannya dengan Orde Baru, suatu tatanan kehidupan rakyat bangsa yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika masa Orde Baru, ini demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Jadi ketika Orde Lama dulu Ir Soekarno memakai demokrasi terpimpin, ada perubahan ketika masa Orde Baru yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Maka landasan ketika masa Orde Baru adalah landasan idealnya yakni Pancasila, sila 1 sampai sila ke-5. Yang kedua, landasan konstitusional atau konstitusi yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Yang pertama, mendasarkan seluruh kebijakan pemerintah pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, patokan pada masa Orde Baru ini diharapkan adalah memakai ideologi Pancasila. Yang kedua, menghapuskan undang-undang produk Orde Lama dengan menggantikan dengan undang-undang versi Orde Baru. Ini kaitannya dengan konstitusinya dirubah. Kalau sekarang mungkin dinamakan dengan amandemen. Yang ketiga, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah, kaitannya dengan susunan lembaga tertinggi. Jadi ketika masa Orde Baru setelah Undang-Undang Dasar 45 di bawahnya itu langsung MPR, yakni lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif ini memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahan pada masa Orde Baru. Di bawahnya lembaga legislatif baru lembaga eksekutif yakni Presiden, Wapres, dan lembaga yudikatif yakni kaitannya dengan kehakiman. Jadi di sini disebutkan Presiden ketika menjalankan pemerintahannya harus bertanggung jawab kepada MPR. Yang keempat, melaksanakan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Yang kelima, melakukan penyederhanaan partai politik. Karena pada masa Orde Lama ini banyak partai politik yang muncul sehingga pada masa Orde Baru ini disederhanakan. Gunanya supaya lebih efektif atau efisien kaitannya dengan jumlah partai politik yang ada, karena nanti tetap saja nanti yang menjabat sebagai pemerintahan atau presiden adalah satu partai politik.
dengan ditambahi dengan partai-partai yang lain sebagai partai tambahan di lembaga yang lainnya, bukan lembaga eksekutif. Yang kedua, kaitannya dengan kebijakan politik ekonomi. Jadi ketika masa Orde Baru ini banyak bermunculan perekonomian yang naik pesat. Kaitannya dengan undang-undang yang digantikan dari undang-undang Orde Baru yang berasal dari Orde Lama tadi, kaitannya dengan amandemen. Yang pertama pokok-pokok regulasi, yang kedua harga dan tarif, kaitannya dengan perdagangan. Yang ketiga kaitannya dengan ekspor impor, jadi lebih diperketat, lebih leluasa ketika kita melakukan ekspor Indonesia. Penanaman modal asing, lalu RAPBN atau rencana anggaran pendapatan belanja negara, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan politik ekonomi. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Jadi Bu Miftah tekankan, ketika seorang presiden menjabat sebagai seorang pemimpin, ya kan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama, kelebihan pada masa Orde Baru ini proses perubahan yang lebih baik, nak. Kaitannya dengan perkembangan gross domestic product per kapita Indonesia pada tahun 68 ini memiliki pencapaian yang tinggi. Nah, dari 70 sampai 1565 ini sangat naik sekali. Yang kedua kaitannya dengan transmigrasi, perpindahan penduduk. Nah, ini juga mempengaruhi kaitannya dengan perekonomian di Indonesia. Lalu sukses KB, keluarga berencana, memerangi buta huruf, pengangguran minimum, repelita, gerakan wajib belajar, gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri karena pada masa itu adalah pemimpinnya mantan jenderal, jadi sudah terjamin kaitannya dengan keamanannya. Yang selanjutnya investasi asing mau menanamkan modal di Indonesia, ini jadi bisa menarik investor dari luar. Yang terakhir sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Jadi sudah bisa menumbuhkan cinta terhadap tanah air kaitannya dengan memakai produk dalam negeri pada masa Orde Baru. Nah, setelah kelebihan adapun kekurangan pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini kaitannya dengan mengambil hak rakyat yang bukan punyanya. Jadi 3 poin ini berbeda maknanya. Kalau korupsi itu berarti mengambil hak orang lain. Kalau kolusi ini kaitannya dengan memperlancar persetujuan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi stimulus kalau artinya seperti itu. Nepotisme ini sama halnya dengan surat atau ayat yang Bu Miftah terangkan pada slide pertama. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan sosial bagi daerah yang terkena. Nah, jadi ketika pembangunan ternyata tidak merata sehingga ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan pembangunan kaitannya dengan pemerataan tadi. Munculnya rasa tidak kepuasan secara daerah kaitannya dengan kesenjangan pembangunan tadi. Jadi ada kaitannya dengan poin kedua. Yang selanjutnya kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran tadi yang memperoleh tunjangan pemerintah. Jadi kelebihannya tadi kaitannya dengan sukses transmigrasi, tetapi kekurangannya karena tidak merata kaitannya dengan transmigrasi sehingga memunculkan kecemburuan sosial. Yang selanjutnya pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa pada masa itu sering mendapatkan pelanggaran HAM. Yang terakhir, lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Jadi harusnya kalau dalam undang-undang pemegang kekuasaan 70% itu adalah negara, baru 30%-nya adalah swasta. Tetapi pada masa Orde Baru ini kebalikannya, nak. 70% malah dipegang swasta, 30%-nya dipegang oleh negara.
Selanjutnya kita akan mempelajari kaitannya dengan era reformasi. Era reformasi ini dimulai pada pertengahan 98, yakni ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang presiden, dan pada masa itu adalah wakilnya B.J. Habibie, sehingga digantikan oleh B.J. Habibie. Tetapi ini tidak lama, karena ketika era reformasi dimulai dengan pemerintahan B.J. Habibie, ternyata ada beberapa yang kontra karena tidak sesuai dengan undang-undang, katanya seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangan pada masa era reformasi. Yang pertama, ketika B.J. Habibie menjabat, muncullah kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Ini kaitannya dengan kebebasan mengemukakan pendapat pada pasal 28. Yang kedua, memacu kreativitas pemberantasan korupsi. Jadi ketika masa reformasi sudah muncul seperti KPK, tetapi tidak terkenal seperti KPK sekarang, yang kaitannya dengan memberantas korupsi. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik. Politik itu kaitannya dengan kekuasaan tadi, jadi stabil. Yang keempat, demokrasi lebih terbuka. Masih ingat kaitannya dengan demokrasi, karena tadi kelebihannya adalah kebebasan menyampaikan pendapat, maka demokrasi akan tercipta, karena demokrasi itu kan dari rakyat, akhirnya rakyat bisa menyuarakan aspirasinya. Yang terakhir, jumlah partai politik tidak dibatasi. Kalau tadi pada masa Orde Baru dibatasi hanya 3 partai politik, ketika era reformasi partai politik tidak dibatasi, sehingga banyak yang memunculkan partai politik yang baru. Sampai sekarang juga sama, partai politik itu banyak sekali. Nah, kekurangan, banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Jadi banyak yang tidak mengerti reformasi itu seperti apa, apakah sama masihan dengan Orde Baru atau berbeda. Mereka masih bingung artinya seperti apa. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Nah, karena tadi diberikan kebebasan, akhirnya tidak ada batasannya, sehingga masyarakat bisa melakukan sesuatu hal sesukanya gitu. Ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Jadi ketika sudah ada konsep yang baik kaitannya dengan pemerintahan, pada masa ini sudah mulai ditinggalkan karena banyak munculnya kebebasan tadi. Yang keempat, banyaknya pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi ketika kebebasan sudah tidak ada batasnya, akhirnya banyak perampasan kaitannya dengan hak asasi manusia. Yang terakhir, rendahnya pengetahuan tentang politik. Jadi ketika masa reformasi, banyak orang itu tidak mengerti artinya reformasi ataupun artinya menjadi anggota partai politik. Nah, kita lanjutkan setelah kita membahas tentang reformasi. Ini ada kaitannya dengan ideologi terbuka, kaitannya dengan Pancasila. Nah, ideologi terbuka artinya nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. Jadi ketika kita membuat sebuah rumusan dasar negara, yakni Pancasila, kita gali sendiri dari masyarakat Indonesia. Ini pengertian dari ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka ini berarti fleksibel, bisa mengikuti zaman. Ini artinya. Nah, dari keterbukaan ideologi tadi akan memunculkan 3 nilai kaitannya dengan sila Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar kalau kita lihat dari Pancasila itu berarti isi dari Pancasila tersebut. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah nilai dasar sila pertama, berarti jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi sebaliknya anak-anak, kalau misalnya yang ditanyakan adalah nilai instrumental, berarti kaitannya dengan maknanya. Jadi kalau tadi nilai dasar isinya, nilai instrumental itu adalah maknanya. Tadi contohnya sila pertama, berarti kalau nilai instrumental sila pertama berarti kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai praktis. Nah, praktis ini berarti kaitannya dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tetap silanya sila pertama, kalau nilai praktisnya berarti penerapannya. Misalnya
sholat berjamaah di sekolah, berpuasa ketika Senin dan Kamis. Nah, itu contoh nilai praktis. Selanjutnya, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Nah, dinamis berarti bisa berubah-ubah, jadi harus mengikuti zaman tadi. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pikiran yang mengandung ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ini kaitannya dengan penjajahan. Ideologi kaitannya dengan penjajahan ataupun tidak percaya adanya Tuhan. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Nah, tadi liberal itu kaitannya dengan kebebasan. Kebebasan dalam berpolitik, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Itu kaitannya dengan ideologi liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Ekstrim itu berarti terlalu jauh atau kita menganggapnya itu terlalu dominan, menganggap itu yang paling benar. Nah, sehingga menggelisahkan kehidupan masyarakat yang lainnya. Jadi ketika kita memiliki paham, kita tidak boleh menganggap paham orang lain itu yang salah. Jadi tetap meskipun paham kita benar, tidak boleh menyalahkan orang lain. Yang kelima, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus, harus melalui konsep. Nah, konsep dasarnya seperti apa? Dari yang Bumta terangkan, ini kaitannya dengan Orde Baru, era reformasi, kaitannya dengan kelebihannya tadi Orde Baru seperti apa, kelemahannya tadi seperti apa, maupun era reformasi. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Sekaligus kita tutup kaitannya dengan ideologi terbuka, kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjutkan di Google Classroom PKN kelas 9. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.